Perjalanan kami ke Sumba dimulai dari kota Tambolaka, ibu kota Sumba Barat Daya, dan diakhiri di kota Waingapu, ibu kota Sumba Timur. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat menikmati penerbangan ini. Tidak ada penerbangan langsung dari Jakarta ke Sumba. Perjalanan dapat ditempuh dengan transit di Denpasar ataupun Kupang. Dari Denpasar, perjalanan dilanjutkan dengan menggunakan pesawat baling-baling ke kota Tambolaka. Lampu-lampu petunjuk jalan keluar darurat akan Perjalanan wisata hari pertama di Sumba, kami menuju Bukit Lendongara dan Pantai Mananga Aba. Bukit Lendongara terletak sekitar 10 km dari kota Tambolaka. Bukit dengan latar belakang laut ini cocok untuk spot foto terutama pada saat matahari terbenam. Bukit kuning keemasan ini akan berubah warna pada saat musim hujan menjadi hijau yang sangat menyejukkan mata. Pantai Mananga Aba adalah pantai dengan pasir putih terhampar luas dan ombak yang landai, sehingga sangat sesuai sebagai tempat bersantai keluarga. Di tepi pantai ini berdiri Hotel Mario, hotel termegah di Sumba Barat Daya. Di hotel ini kami beristirahat dari teriknya matahari sore sambil menikmati minuman segar dan menunggu matahari terbenam yang tak kunjung tiba. Akhirnya kami memutuskan untuk pulang ke kota Tambolaka untuk menikmati makan malam. Perjalanan ditutup dengan makan pizza garing di Resto Gula Garam Tambolaka yang sangat terkenal. Hari kedua kami masih mengeksplorasi wilayah Sumba Barat Daya. Rute pertama kami mengunjungi Pantai Mandorak dan Danau Waikuri, dilanjutkan ke Pantai Mbawana, Rumah Adat Ratenggaru, dan diakhiri di Pantai Pero. Perjalanan menuju Pantai Mandorak ini melalui jalan yang tersembunyi dan tidak mudah. Apalagi sinyal HP juga tidak selamanya ada, sehingga akan menyulitkan bagi yang melakukan perjalanan dengan bantuan Google Maps. Pantai Mandorak merupakan salah satu pantai terindah di Sumba. Batu karang yang terhampar di bibir pantai menjadi batas kontras dengan air laut yang biru. Hanya sebagian kecil pantai landai berpasir putih yang dapat dipakai oleh nelayan untuk keluar menuju ke laut. Danau Waikuri terletak tidak jauh dari Pantai Mandorak. Danau ini sebenarnya merupakan laguna, di mana air laut terjebak dalam karang sehingga air danau ini terasa asin.
Air dalam danau dengan warna biru toska ini tenang, jauh berbeda dengan laut yang berada di luar karang. Selain dapat mengelilingi danau dengan perahu, danau ini juga sangat disukai anak-anak bermain lompat-lompatan ke air. Satu, dua, tiga. Pantai Bawana terletak di ujung selatan wilayah Sumba Barat Daya. Pada pantai ini terdapat gapura laut berupa karang cincin ikonik yang sudah hancur pada November 2020 lalu karena gempa bumi dan terjangan ombak Samudra Indonesia. Meskipun ikon wisata Sumba Barat Daya ini telah hancur, namun keindahan pantai ini masih patut untuk dikunjungi, terutama pada saat menjelang matahari terbenam. Memasuki kampung adat Ratenggaro seolah kembali ke zaman megalitikum, di mana banyak kuburan batu tua di sekitar perkampungan ini. Kata Ratenggaro bermakna harafiah kuburan orang Garo. Kampung yang berada di tepi pantai ini mempunyai atap tertinggi di antara atap kampung adat di Sumba lainnya. Ketinggian atap ini 15-20 meter dan menunjukkan tinggi rendahnya status sosial penghuninya. Yang rumah adat itu simbolnya. Kali Tempat pinang ini ya. iya. Pantai Pero menutup perjalanan hari kedua di Sumba. Pantai berpasir putih ini merupakan tempat terbaik untuk menyaksikan matahari tenggelam. Perjalanan panjang hari ketiga akan mengunjungi objek wisata dari 4 kabupaten di Sumba. Air terjun Waikacura Sumba Barat Daya, Desa Praijing Sumba Barat, air terjun Lapopu Sumba Tengah, dan Bukit Warinding di Sumba Timur. Air terjun Waikacura terletak di tengah sawah. Perjalanan ke lokasi melewati pematang sawah. Keindahan air terjun kecil ini karena letaknya yang tidak seperti air terjun kebanyakan.
Dalam perjalanan menuju kampung adat Prai Ijing, kami mencoba buah durian lokal Sumba. Seperti kebanyakan kampung adat di Sumba, di bagian depan kampung dipenuhi dengan kuburan batu. Desa yang sangat rapi ini telah dikelola dengan baik sebagai aset wisata Sumba Barat. Meskipun sudah terpengaruh dengan budaya modern seperti keberadaan kendaraan bermotor dan parabola, namun kampung ini masih memegang teguh adat leluhur. Perjalanan mengunjungi air terjun Lapopu harus melewati jembatan bambu yang cukup menantang. Perpaduan batuan dan gemericik air menambah keindahan air terjun ini. Bukit Warinding merupakan ikon wisata Sumba Timur. Namun patut disayangkan, pada saat kunjungan ke sana, hujan mulai turun, sehingga kami tidak dapat mengeksplor lebih jauh lagi, terutama menjelang sunset yang sangat indah di bukit ini. Hari keempat dan kelima kami akan mengeksplorasi wilayah Sumba Timur. Perjalanan dimulai dari Padadita Beach Hotel menuju Savana Puru Kambera, dilanjutkan ke air terjun Tanggedu dan kembali ke Waingapu untuk melihat Bukit Persaudaraan dan Bukit Tenau. Savana Puru Kambera terletak tidak jauh dari pantai Puru Kambera. Savana yang banyak batu karang hitam ini banyak berkeliaran kuda liar untuk merumput. Savana ini sangat ikonik sebagai spot foto yang instagramable. Dalam perjalanan ke air terjun Tanggedu, kami menjumpai padang yang terbakar karena teriknya matahari Sumba.
Akses menuju air terjun sedang dibuat tangga untuk memudahkan pengunjung. "230 anak tangga sangat sebanding dengan pemandangan sungai berbatu yang indah." Air terjun dengan banyak tingkatan ini mempunyai karakter tersendiri yang tidak dimiliki oleh air terjun pada umumnya, di mana batuan besar berwarna putih berpadu dengan air jernih hijau toska yang sangat menawan. Keindahan air terjun Tangkedu tidak dapat diucapkan dengan kata-kata, termasuk dengan foto maupun video. Bukit Persaudaraan terletak tidak jauh dari kota Waingapu, bersebelahan dengan Bandara Umbumehang Kunda. Bukit dengan pemandangan sederhana berupa hamparan sawah dan pohon kelapa terlihat sangat menawan dan menyejukkan mata. Tidak terlalu jauh dari Bukit Persaudaraan, terdapat bukit yang berbeda karakter dengan Bukit Persaudaraan, yakni Bukit Tenau. Bukit ini akan lebih indah bila dikunjungi pada saat matahari terbit maupun tenggelam. Bukit ini juga sebagai tempat melihat bintang pada malam yang cerah. Perjalanan hari kelima kami masih mengeksplorasi Sumba Timur, yaitu air terjun tersembunyi Waimarang, dilanjutkan ke hutan Laipori dan pantai Walakiri, serta Tenun Sumba yang terkenal. Perjalanan ke air terjun Waimarang saat ini sudah cukup baik, meskipun kami harus naik ojek untuk menuju pos terakhir sebelum dilanjutkan dengan berjalan kaki. Perjuangan menuruni lembah curam yang cukup menguras tenaga, terutama pada saat kembali ini, cukup sebanding dengan pemandangan yang didapat. Dua kolam besar dan air terjun ini baru ditemukan sekitar tahun 2016 lalu, yang saat ini menjadi salah satu tujuan wisata penduduk lokal terutama pada hari libur. Kunjungan ke sini disarankan bukan pada waktu tersebut, sehingga dapat berfoto dengan leluasa.
Hutan Laipori dengan ranting pohon yang berderet rapi di kanan kiri jalan sangat instagramable. Pantai Walakiri adalah pantai landai dengan pohon bakau eksotiknya menjadi ikon foto baru di Sumba. Baik siang hari maupun menjelang senja tetap tampak menawan. Akhir perjalanan di Sumba ditutup dengan mengunjungi kerajinan tenun Sumba. Mengingat pengerjaan manual yang cukup menyita waktu dan pewarna yang digunakan berasal dari tumbuhanlah yang menyebabkan harga tenun ini menjadi cukup mahal. Mengakhiri perjalanan di Sumba, kami bersantai sejenak di hotel untuk menikmati senja. Pemandangan matahari terbit yang menawan mengantarkan kami kembali ke Jakarta dengan sejuta kenangan keindahan Pulau Sumba yang masih alami. Melepaskannya, angkat tepukan besi. Device is turn off and your mobile phone must switch off. Denpasar, Bali. Please remain seated on the fasten seat belt. Sampai jumpa pada kunjungan kami berikutnya.